Kita lanjutkan. Sudah di ini. Sudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan, tinggal 2 poin lagi. Ya, poin yang ke-9, Al-Imam Al-Bukhari, pokok akidah Ahlussunnah yang telah disepakati haramnya menghunuskan pedang dan menumpahkan darah seorang muslim. Ya, beliau berkata, wa alla yara sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh menghunuskan pedang kepada seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, haramnya darah seorang muslim. Haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan, bahkan untuk dilukai. Ya, dilukai pun tidak boleh. Ketika masuk ke tempat yang ramai membawa senjata tajam itu tidak boleh dalam keadaan terbuka. Ya, kata Nabi SAW, ya, fal yumsik binisaliha, bawa tombak maka bagian tajamnya itu dipegang. Ya, bagian tajamnya dipegang ketika ke pasar sambil membawa senjata tajam. Apalagi ketika menumpahkan darah seorang muslim. Ya, darah seorang muslim itu mahal dalam ajaran Islam. Ya, membunuh seorang muslim itu dosa yang amat besar. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang membunuh muslim. Ya, begitu besarnya dosa membunuh seorang muslim dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh muslim muta'ammidan, sengaja. Nanti kita bahas membunuh sengaja itu seperti apa. Membunuh muslim sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal selamanya. Dan sebagian salaf ada yang berpendapat demikian. Membunuh seperti kafir, dia kekal selama-lamanya di neraka. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu. Bukan hanya ghadab. Tadi kita definisi dosa besar, ya namanya dosa besar itu diancam ghadab, murka, diancam laknat. Ini semuanya ada. Ancaman jahannam ada, ancaman ghadab ada, ancaman laknat ada. Wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ini balasan bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Sekarang membunuh dengan sengaja itu bagaimana sih? Apa yang terhitung sebagai membunuh dengan sengaja? Ya, ulama khilaf tentang penjabaran atau definisi membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja sebagaimana al-qatlu bihaddi hadidin, membunuh dengan senjata tajam. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan senjata tajam. Ya. Maka ini membunuh dengan sengaja. Ini perkataan sebagian salaf. Sebagian ada berpendapat membunuh dengan sengaja al-qatlu bihaddi hadidin aw musaqqalin, membunuh dengan senjata tajam atau alat berat, benda berat, tongkat besar, batu, itu membunuh dengan sengaja. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah dan Ibrahim An-Nakhai. Membunuh dengan sengaja itu kalau dengan senjata tajam atau alat berat. Jumhur para ulama menafsirkan bahwasanya membunuh dengan sengaja kullu qatlin min qatilin qasidin lil fi'li, setiap membunuh yang bermaksud memang membunuh, apakah itu bihaddi hadidin au bihajarin au bi'asa bima yaqtul ghaliban, apapun senjatanya, apakah senjata tajam, alat berat, tongkat, ya, setrum, yang normalnya manusia normal terkena itu bisa mati. Terkena itu bisa mati. Racun setetes, normalnya manusia terkena itu bisa mati, maka itu membunuh dengan sengaja. Dan ini pendapat jumhur ulama. Allah alam, ini yang lebih tepat. Apapun alat membunuhnya,
ketika sengaja diarahkan bermaksud untuk membunuhnya, alatnya bisa membunuh manusia normal, mau wujudnya senjata tajam, mau alat berat, mau racun, mau setrum, mau apapun, santet. Pakai apa santet? Ya kan nggak ketahuan itu, sihir kan? Ya, apapun senjata maka itu membunuh dengan sengaja. Ya, ini membunuh dengan sengaja. Jelaskan oleh Imam Tabari, ya, ajma'u ala annahu idza daraba rajulun rajulan bihaddi hadidin yajrahu bihaddin yaqta'u hatta atlafa nafsahu wa huwa qasidun darbah. Yani apa? Bagian yang diijma'kan para ulama tentang membunuh dengan sengaja adalah membunuh dengan senjata tajam. Itu ijma'. Itu ijma'. Tapi kalau senjatanya lain itu masih diikhtilafkan. Tapi sebagaimana kita jelaskan bahwa alatnya umum dengan senjata apa saja, maka itu tetap terhitung sebagai membunuh dengan sengaja. Apakah membunuh dengan sengaja kekal selama-lamanya di neraka? Dia masih bisa taubat atau tidak? Ya. Maka ini yang jadi isyarat tadi, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Bagaimana pendapat para ulama tentang itu? Apakah kekal? Sebagian salaf ada yang berpendapat seperti itu. Qatilun amdan la taubata lahu wa khalidun finnar. Membunuh dengan sengaja tidak ada tobat baginya dan nanti di akhirat dia pasti masuk neraka selama-lamanya. Sebagaimana isyarat ayat khalidan fiha. Kan ini mirip dengan ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mirip tidak? Mirip, ya, sangat mirip sekali. Khalidan hal, khalidina hal, fiha kembali ke nar, ya, sangat mirip sekali. Berarti itu kekal selama-lamanya. Dan ini pendapat, ya, Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Salamah, Al Hasan Al Basri, Qatadah, Dhahak bin Muzahim. Pendapat salaf tersebut. Ya, membunuh dengan sengaja maka itu tidak ada taubat baginya. Ya. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, "Lo itu gimana ayat Al-Furqan? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Kan masih ada taubat. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Masih bisa taubat. Ya, kata Ibnu Abbas, tilkal ayah makkiyah. Ayat itu ayat Mekkah. Ayat yang tentang musyrikun. Dalilnya apa? Awal ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Musyrik ketika dia dosa-dosa macam-macam dahulunya, ketika masuk Islam taubat, dia diterima taubatnya. Adapun muslim yang berlaku adalah ayat An-Nisa. Kata Ibnu Abbas. Ini mazhab Ibnu Abbas dan, ya, para salafus saleh yang sependapat dengan beliau. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa, ya, membunuh itu masih bisa taubat. Ya, membunuh masih bisa taubat dan dia, ya, di akhirat pun tidak kekal selama-lamanya. Ya, dalilnya amat banyak, ya. Dalilnya hadis Nabi SAW tentang, ya, orang yang membunuh 99, ya, ternyata masih bisa taubat. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, kata si alim, memang apa yang menghalangi engkau dari taubat? Masih bisa taubat. Dia bukan membunuh satu lagi, 99. Ya. Nabi SAW masih jelaskan itu bisa taubat. Ya. Dan diantara ayat An-Nisa yang sudah kita bahas, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Membunuh selain syirik bukan? Selain syirik. Ma-nya asmaul mausul, isim mausul, umum. Semua dosa selain syirik tahtal masyiah, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membunuh, ya. Membunuh pun masih bisa diampuni. Ya. Lalu bagaimana tentang tadi ayatnya, kan ayat tentang membunuh khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Iya tidak? Ya, kekal selama-lamanya. Ini bagaimana? Ya, maka itu dijelaskan dengan bagus sekali oleh Imam At-Tabari.
Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau menggabungkan antara ya ayat An-Nisa, ayat Al-Furqan dan dalil-dalil yang lainnya. Aulal aqwali bis-shawab anna ma'nahu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu in jazahu jahannam khalidan fiha. Ya. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, ya, maka balasannya jika Allah membalasnya maka dengan neraka jahanam. Ya, dengan neraka jahanam. Walakinnahu ya'fu wa yatafaddalu ala ahli al-iman bihi wa bi rasulih fala yujazihim bil khuludi fiha. Tapi Allah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka tidak diberikan kekal di neraka. Walakinnahu dzakarahu an ya'fu bi fadlihi fala yadkhuluhun nar imma an yudkhilahu iyyahum thumma yukhrijuhum minha bi fadlihi wa rahmatihi lima salafa min wa'dihi ala ibadihil mu'minin. Yani apa? Beliau menggabungkan bahwa orang ini ketika membunuhnya dengan sengaja tapi dia masih tahu itu haram, maka itu tidak kekal, masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau membunuhnya plus menghalalkan, ya, menghalalkan dosa membunuh, maka itu baru bisa kekal. Kenapa? Karena dia sudah menghalalkan yang sudah disepakati keharamannya. Paham ini? Dia sudah merubah syariat Allah, ya, dan merubah syariat Allah dosa mukaffir, ya, termasuk dosa mukaffir, menghalalkan apa yang sudah jelas Allah haramkan. Dan pintu taubat, ya, yang lebih sahih itu tidak tertutup. Bahkan itu juga Allah isyaratkan di Al-Quran. Allah berfirman tentang ayat qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, diwajibkan qisas. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Ya, merdeka bunuh merdeka, laki-laki, ya, laki-laki, wanita wanita. Tapi entar laki-laki wanita itu boleh bunuh selang-seling. Tapi kalau budak tidak, ya. La yuqtalul hurru bil 'abdi. Orang merdeka membunuh budak menurut jumhur itu tidak diqisas. Kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang dia memaafkan akhihi, saudaranya. Saudaranya ini tentang si pembunuh. Tentang siapa? Pembunuh. Ia memaafkan auliyaul maqtul, para wali keluarga terbunuh. Kalau memaafkan si pembunuh, fattiba'un bil ma'rufi au ada'un ilaihi bi ihsan, maka boleh biarkan saja dengan ma'ruf atau bayar diat. Ada'un bi ihsan, dia bayar diat. Syahidnya di ayat ini Allah masih katakan pembunuh sebagai apa? Akhi, saudara. Padahal pembunuh pasti saudara nasab tidak? Tidak, belum pasti dia saudara nasab. Maka akhihi di ayat Al-Baqarah maksudnya adalah ukhuwah di ayat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun, yani ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Dia masih muslim, masih terhitung sebagai muslim. Paham ini? Ya. Maka ya, wallahu alam yang lebih tepat pendapat jumhur para ulama. Dia masih bisa taubat dan ya tidak kekal di neraka selama-lamanya kecuali jika dia menghalalkan dosa membunuh. Maka itu dosa mukaffir. Dan Nabi SAW ya tegaskan di hadis yang lain. Ya, Nabi SAW menegaskan di hadisnya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim. Jangankan ditumpahkan, ya, melukai saja itu ada balasannya. Ya. Potong gigi, merusak gigi ada qisasnya. Ya. Qisas dalam luka. Ya. Al-anfu bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Luka itu ada qisasnya. Potong hidung balas potong hidung, ya. Gigi balas gigi, ada qisasnya. Apalagi kalau sudah membunuh. Ya. Kelingking, potong kelingking. 2 unta ini harganya nih, ya. Ini harga 2 unta. Harga jari paling murah 2 unta. 1 unta berapa harganya? Anggaplah 50 juta. 100 juta. Mahal ini, ya. Tubuh seorang muslim.
La yahilu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ats-tsayyibu zani. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali salah satu dari 3 sebab. Ats-tsayyib an-nafsu bin nafsi, jiwa balas jiwa, membunuh jiwa balas membunuh jiwa. Dengan syarat ma tatakafa'u dima'uhum, yang darahnya selevel. Darahnya selevel, yakni apa? Orang merdeka bunuh orang merdeka, maka diqisas. Walaupun dia laki-laki wanita. Tapi kalau merdeka membunuh budak, tidak, itu tidak diqisas, diat. Itu bayarnya diat. Muslim membunuh ahlul kitab, itu tidak diqisas, ya. Itu pun diat, ya, itu pun diat. An-nafsu bin nafsi. Ats-tsayyibu zani, afwan di awal hadisnya ats-tsayyibu az-zani. Orang ats-tsayyib, perlu dipahami makna ats-tsayyib. Apa itu ats-tsayyib? Ats-tsayyib man nakaha binikahin sahihin wa jama'a fihi. Tsayyib itu kalau terpenuhi 2 syarat. Nikah dengan akad nikah yang sahih dan berhubungan dalam akad nikah yang sahih, itu baru dikatakan tsayyib. Wah, itu di sana ada pelacur, dia sudah nggak kehitung berapa melacur, tapi nggak pernah nikah. Bagaimana itu? Kita mau tegakkan hukum had. Hukum hadnya apa? Hah? Hukum hadnya cambuk. Dia belum menikah, ya, dia belum akad yang sahih, ya, maka dihukumnya itu cambuk. Oh, ini ada lagi, beda ini. Ini sudah akad, qadarullah suaminya meninggal sebelum bercampur. Sudah akad tapi meninggal sebelum bercampur. Kalau berzina bagaimana? Maka ini pun cambuk, ya. Ini cambuk, tidak dihukum, ya, rajam. Oh, ini ada orang nih, ini udah akad nikah, tapi terjadi wat'u syubhah, dia berhubungan tapi wat'u syubhah. Misalnya laki nikah dengan wanita kembar, salah satu dari 2 wanita kembar. Ini istrinya, ini saudari kembarannya. Dia nikahnya dengan ini, kucluk-kucluk keluar WC, ya, masuknya ke sini, masuk yang ke sini berhubungan, ya, anggaplah itu tapi dengan syarat. Para fuqaha mensyaratkan apa? Itu disyaratkan seperti postur tubuhnya hampir sama, katakanlah seperti itu, postur tubuhnya hampir sama, ya. Intinya keadaan misalnya kayak gelap, nggak jelas, ya. Itu intinya dia kira itu istrinya, padahal bukan. Masuk ke sini berhubungan, maka ini wat'u syubhah. Ketika si wanita ini sudah nikah belum? Belum kan? Tapi sudah berhubungan belum? Sudah berhubungan. Nah, ketika dia ini berzina, maka gimana? Nah, dia pun tidak dihukum rajam, ya, ini masih cambuk. Karena itu wat'u syubhah, ya, wat'u syubhah. Maka terpenuhi 2 syarat. Nikah dengan akad yang sahih dan berhubungan di dalam akad yang sahih tersebut. Ketika sudah terpenuhi 2 syarat ini, zani, kemudian dia berzina, maka itu dihukum rajam. Ya, tafsirannya di fikih, apakah ditanam atau tidak, dicambuk dulu atau tidak, itu ada bahasannya lagi. Wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi, orang yang murtad, ya, orang yang murtad. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia, ya. Murtad maka hukumannya hukuman mati, ya. Al-mufariqu lil jamaah, ulama khilaf tentang makna al-mufariqu lil jamaah. Sebagian mengatakan bahwa itu menegaskan at-tariku li dinihi. Orang yang murtad itu otomatis dia mufaraqah lil jamaah, dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Sebagian menafsir mufaraqah jamaah itu makna yang lain, ya, itu orang yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin seperti orang khawarij, Namun para ulama, ya, berbeda penafsiran. Ya, khawarij ini
kapan darah mereka itu jadi halal. Ya, kapan darah Khawarij itu jadi halal? Ulama khilaf. Sebagian ulama katakan bahwa Khawarij itu sudah otomatis kafir dan jadi halal darahnya. Tapi ini pendapat yang agak lemah. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ketika dilaporkan tentang orang Khawarij, "Akufarun hum?" ditanya apakah mereka kafir, kata Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri farru." Justru orang Khawarij itu lari dari kekufuran. Dia sangat benci dengan kekufuran. Dosa besar aja dibilang kafir. Ya. Dosa besar saja bisa jadi kafir menurut Khawarij. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka itu jadi halal darahnya idza afsadu fil ard, ketika sudah mulai merusak di muka bumi, wasafaku dima'al muslimin, dan mereka mulai menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, ini pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik. Ketika sudah membunuh, sudah membuat kerusakan, maka jadi halal darah mereka. Sebagian ulama lam yuqatalu hatta yabda'u bil qital. Ya, mereka tidak diperangi, tidak dihalalkan darahnya kecuali jika mereka mereka sudah pisah dan memulai peperangan, maka ini baru jadi halal darahnya. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, wallahualam, pendapat yang kedua ketiga ini yang dekat ya. Sudah mulai membunuh, dan Ali bin Abi Thalib mulai memerangi Khawarij itu ketika mereka sudah membunuh Khabbab ibnul Arat. Ya, ketika mereka sudah membunuh sahabat Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Ya. Ini 3 dosa yang menjadikan darah seorang muslim yang aslinya haram maka menjadi halal. Ya, menjadi halal untuk ditumpahkan. Dan masih ada dosa-dosa yang lainnya. Ya, seperti apa? Orang yang liwat, ya, luti. Nisbatnya itu luti. Kenapa? Dinisbatkan kepada Lut, kaum Lut. Yang melakukan hubungan sebagaimana kaum Lut. Yang mana? Laki sama laki, apa laki sama laki dan perempuan sama perempuan? Yang laki sama laki saja. Yang berhubungan laki sama laki, ya, maka itu diancam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Kalau kalian dapati orang berbuat amalan kaum Lut, maka bunuh fa'il, si pelaku, wal maf'ul, objeknya juga dibunuh. Kalau sama-sama ridha. Kalau sama-sama ridha. Subjeknya dan objeknya dihukum mati dua-duanya. Tapi kalau subjeknya memaksa, maka yang dibunuh hanya yang subjek. Ya. Ini luti. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan tidak, perempuan tidak dihukum mati. Kenapa? Karena mereka tidak ada ilaj. Tidak ada ilaj. Maksudnya tidak ada memasukkan kemaluan. Ilajun fi fardin haram, fi farjin haram. Itu enggak ada. Lalu hukumnya apa kalau perempuan sama-sama perempuan? Allah alam, ya, ini ta'zir. Hukumnya ta'zir, diserahkan kepada hakim. Silahkan hakim menghukum. Hukumannya apa? Tapi enggak hukum mati. Di antara juga dosa yang menghalalkan darah, tarkus sholah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu menjadi halal darahnya menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Ya. Pendapat jumhur ahlul hadis, itu menjadi halal darahnya orang yang meninggalkan salat. Hanya saja ada perincian. Kalau meninggalkan salat dengan sengaja tapi meyakini salat itu wajib, kata Imam Ahmad dan Ishaq bahwa ini kafir, keluar dari Islam. Dibunuhnya, hukum matinya bukan mati sebagai muslim. Dikuburnya bukan di kuburan kaum muslimin. Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal, tidak diwariskan kepada keluarganya. Berlaku hukum kafir. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik, orang yang tidak salat dihukum mati juga. Ya, dihukum mati. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, man qala la yusalli duribat unuquhu.
Barang siapa yang tidak mau salat maka dipenggal lehernya, kata Imam Malik. Begitu pula Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari saya lupa Al-Muzani dari Imam Syafi'i, idza qala la usalli, kalau ada orang bilang enggak mau salat, wa hadara waqtuha, hadir waktunya, hatta kharaja waqtuha, sampai keluar waktu salat, qatalahul imam, kata Imam Syafi'i, maka itu harus dihukum mati oleh imam. Tapi bedanya pendapat Imam Malik dan Syafi'i, matinya mati muslim. Matinya mati muslim. Hukuman mati ya hukuman had. Hukuman had. Kalau Imam Ahmad hukuman mati ya hukuman murtad. Hukuman murtad. Tapi sama-sama hukum mati. Ya. Itu diantara ya sebab-sebab yang menghalalkan darah seorang muslim. Kemudian poin yang terakhir, yang poin ke-10 ini hakikatnya pelengkap dari bab yang ke-8 ya, hakikat dari pasal yang ke-8, taat kepada ulil amri. Bahkan sebagian ulama menyatukan bab yang ke-10 ini dengan bab yang ke-8, yakni apa? Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk para ulil amri. Qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa fi imam." Kalau seandainya aku punya doa mustajab, maka pasti aku akan jadikan untuk imam, pemimpin kaum muslimin. Li'annahu idza salaha al-imamu aminal bilad wal ibad. Kenapa? Karena kalau imamnya baik, maka negerinya akan baik, rakyatnya pun akan baik. Ya, kata Abdullah ibn Mubarak yang mendengar perkataan tersebut, "Ya muallimal khair, man yajtari ala hadha ghairuka." Wahai orang yang mengajarkan kebaikan, tidak ada yang bisa istinbat seperti ini kecuali engkau. Mengambil kesimpulan seperti ini kecuali engkau. Ini aslinya adalah athar. Ya, Imam Bukhari membawakan potongan ringkasnya. Athar lengkapnya itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya, yang beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Fudail bin Iyad, yang beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Kalau seandainya saya punya doa mustajab, maka pasti saya akan jadikan untuk imam. Qila lahu kaifa dzalika ya Abu Ali? Lalu ditanya, kenapa begitu wahai Abu Ali? Qala ma tasayyartuha fi nafsi lam tajuzni. Kalau saya jadikan doa itu untuk pribadi saya, dia enggak lewat dari diri saya, hanya untuk saya saja, enggak merembet kepada orang lain. Tidak merembet kepada orang lain. Wa ma tasayyartuha fil imam fa salahul imam salahul ibadi wal bilad. Kalau aku jadikan doa kebaikan itu untuk imam, maka kebaikan imam adalah kebaikan bagi hambanya, rakyatnya, dan kebaikan bagi negerinya. Lalu ditanya lagi, wa kaifa dzalika ya Abu Ali, fasir lana. Kok bisa seperti itu wahai Abu Ali? Kunyahnya Imam Fudail. Ya, tolong jelaskan kepada kami. Qala amma salahul bilad fa idza amina an-nasu zulmal imam ammarul kharabat wa nazalul arda. Adapun makmurnya negeri, bagusnya negeri, kalau rakyat sudah merasa aman dari kezaliman para pemimpin, pemimpin yang nggak zalim, nggak mikirin pemimpin, sibuknya mikirin apa? Mikirin negerinya. Ya sudah, nanti sibuk memakmurkan negeri, membangun ini, membangun ladang, membangun segala macam. Pikirannya fresh, paham? Tapi coba kalau imamnya zalim, waduh ini ngeselin ini, mau bikin ini malah pemimpinnya ngambil pajak ini, mau bikin ini malah dia bikin aturan kayak gini. Enak tidak? Pikirannya terganggu ya. Tapi kalau aman dari kezaliman pemimpin, maka tidak demikian. Wa mal ibadu fayanzuru ila qaumin min ahli al-jahli fayaqulu qad shaghalahum talabul ma'ishati an talabi ma yanfa'uhum min ta'allumil Qur'an wa ghairihi fayajma'uhum fi darin 50 aqalla aw akthara wa yaqulu lirrajuli laka ma yuslihuka wa 'allim ha'ula'i amra dinihim wanzur ma akhrajallahu min fihim mimman yuzakki al-arda faraddahu alaihim. Adapun kebaikan imam itu kebaikan rakyat, yakni apa?
nanti si pemimpin akan melihat rakyatnya. Waduh, ini rakyat ini kurang, ini masih bodoh rakyat di sini. Nanti mereka akan dikirim ulama untuk mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah Nabi SAW, mengajarkan ilmu. Ini rakyat ini masih kurang juga mengajarkan ilmu. Wah, ini kurang madrasah, dibangun madrasah. Jadi kaum muslimin belajar, disediakan fasilitas belajar, sehingga apa? Ilmu itu menyebar. Ilmu itu menyebar. Nanti ulama dikirim, ya, ulamanya pun diberikan dari Baitul Mal kaum muslimin, dan itu diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Al-Faqih wal Mutafaqih. Umar bin Abdul Aziz mengutus 2 ulama ke gurun, yufaqihun nasa fil badwi, yufaqihanin nasa fil badwi, mengajarkan fikih di gurun aja dikirim, apalagi di kota. Gurun aja dikirim, apalagi di kota. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu gurun aja diurusin, ya, dikirim 2 faqih tabi'in, faqih, lalu diberi dari Baitul Mal kaum muslimin. 2 faqih itu, yang satu mengambil dari Baitul Mal itu namanya mengambil ar-razq, ya, atau al-kharaj, mengambil dari bagian Baitul Mal kaum muslimin, mengambil. Yang satu faqihnya udah dikirimin, dibalikin lagi ke Umar bin Abdul Aziz. Tapi dua-duanya baik, ya, kata Umar bin Abdul Aziz, manara fima fa'ala hadha ba'sa. Yang alim ini, yang dia mengambil itu sebenarnya nggak apa-apa, itu halal, ya, ijaratun ala ta'lim, itu halal dia, ya, hukumnya halal, ma'ruf, itu tidak mengapa diambil. Amma hadha fa aktsarullahu amsalahu, ya, adapun yang ini yang balikin lagi, didoakan oleh Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah memperbanyak faqih yang seperti itu, ya. Inti apa? Diperhatikan keadaan kaum muslimin, ya, pengajaran terhadap mereka, sehingga ilmu itu menyebar, tidak ada kebodohan di antara para rakyat tersebut. Nanti keluar dari muridnya yang bagus, nanti ini difasilitasi lagi, dikasih beasiswa belajar kepada ulama supaya pulang mengajar lagi, ilmu menyebar, ya, solahun lil ibad, kebaikan bagi rakyat, ya, bagi banyak manusia. Ya. Faqabbala Ibnu Mubarak jabhatahu wa qala ya muallimal khair man yuhsinu hadza ghairaka. Maka kemudian mendengar penjelasan tersebut, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mencium keningnya Fudail bin Iyad. Ya, siapa yang bisa mengambil istinbat seperti ini kecuali engkau. Ya, dipuji oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak muridnya. Fudail bin Iyad satu tabaqah dengan Sufyan bin Uyainah. Abdullah bin Mubarak satu tabaqah dengan Imam Syafi'i. Ya. Maka, ya, ini doa kebaikan kepada, ya, ulil amri tersebut, kepada para pemimpin. Yang doa mustajab, ya, ini beliau menyebutkan doa mustajab, maka saya ingin menyinggung sedikit, ya, apa saja sebab-sebab doa itu mustajab. Ya, sebab-sebab, di antara sebab doa mustajab adalah ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu di antara sebab doa mustajab, ya. Di antara juga sebab doa mustajab quwwatur raja, kuatnya harapan kepada Allah, kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lihat bagaimana Nabi Yaqub dari kecil, Yusuf sudah hilang, jadi buta, ya. Lalu adiknya lagi, Yusuf dengan adiknya itu satu ibu, yang lainnya beda ibu, ya. Makanya adiknya Yusuf itu mirip dengan Yusuf dan mengingatkan dengan Yusuf. Dua-duanya hilang, bertambah sedih Yaqub alaihissalam. Tapi lihat bagaimana Yaqub alaihissalam, ya, doa-doa beliau, ya, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya hanya mengadu gundah gulana kepada Allah, belum putus asa. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Ya, wahai anak-anakku, cari Yusuf dan saudaranya, jangan putus asa dari rahmat Allah, kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu sebab ijabah. Di antara juga sebab, ya, mustajabnya doa, taubah wa raddul mazalim, taubat kepada Allah dan mengembalikan kezaliman.
Ya, sebagaimana diisyaratkan dalam kisah Nabi Nuh. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfar dulu sebelum doa, istighfar, minta ampun. Lalu Allah sebutkan balasannya, turunkan hujan, perbanyak anak dan rezekinya. Ya, itu diantara sebab istijabah. Di antara sebab ijabah juga igtinamul furas fil amakin wal awqat, mengambil kesempatan waktu-waktu dan tempat-tempat khusus. Waktu-waktu dan tempat-tempat khusus. Ya, tempat-tempat khusus seperti Raudhah dari Masjidin Nabawi, di Arafah, ya, di Arafah, tempat-tempat khusus. Waktu khusus seperti sepertiga malam yang terakhir. Ya, waktu-waktu khusus. Waktu terkait ketika minum air Zam-Zam. Ya, waktu terkait ketika minum air Zam-Zam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika di masa belajar ilmu hadis, beliau minum air Zam-Zam, berwudu, mandi dengan air Zam-Zam, kemudian berdoa, Allahumma rzuqni ya hifdha al-Dhahabi. Ya Allah, berikan saya hafalan seperti Imam al-Dhahabi. Ya. Allah ijabah doa beliau. Ya. Allah ijabah doa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, ini tentang doa, dan doa yakni doa kepada para pemimpin tersebut itu adalah ya wasiat para salafus saleh dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, seperti Imam Abdullah Ibn Mubarak, beliau berkata, ya, man qala as-salatu khalfa kulli fajirin wa barrin. Barang siapa yang berpendapat salat boleh di belakang imam yang baik maupun imam yang fajir, wa jihadu ma'a kulli khalifatin, dan juga berpendapat jihad bersama setiap khalifah apakah baik atau tidak baik, walam yara khuruj ala sultan bisayf, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa, memberontak dengan pedang, wada'a lahum bis salah, dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya, apa kata Imam Mubarak, faqad kharaja min qaulil khawariji awwalihi wa akhirihi. Yang berkeyakinan seperti ini sudah keluar dari mazhab Khawarij. Ya, keluar dari mazhab Khawarij dari awal hingga akhirnya. Ya, begitu pula Imam Al-Khallal yang beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari Abu Bakar Al-Marrudi, qala sami'tu Abu Abdullah wa dzakara al-Khalifah al-Mutawakkil. Aku pernah mendengar Al-Imam Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan tentang Khalifah Al-Mutawakkil. Apa kata Imam Ahmad? Inni la da'u lahu bis salahi wal afiyah. Saya doakan beliau Khalifah Al-Mutawakkil dengan kebaikan dan afiyah, ya, kesehatan, keselamatan. Qala la in hadatha bihi hadathun la tanzuranna ma yahullu bil Islam. Kalau ternyata dia berbuat yang lain, berbuat yang macam-macam seperti khalifah yang dulu Al-Ma'mun memaksa akidah khalqul Quran, nanti kamu lihat sendiri. Ya, kamu lihat sendiri bagaimana keadaan Islam dan kaum muslimin. Nah, itu kata Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Al-Khallal. Ya. Dan dengan demikian alhamdulillah, ya, selesai bahasan kita, ya, pokok-pokok akidah Ahlussunnah, ya, 10 pokok akidah Ahlussunnah yang merupakan wasiat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, yang beliau wasiatkan, ya, di tahun beliau wafat. Wa'alam naktafi bihadzal qadar, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang dari dari jarak jauh, maka bagi yang dia mendengar full, maka itu sah riwayatnya. Bagi yang mendengar full, maka dia sah riwayatnya. Bagi yang tidak, maka saya tidak ijazahkan yang dari jarak jauh. Ya. Allah. Udah ini Mas Wado? Udah ini? Udah dimatikan? Udah dimatikan? Udah.
bagi yang di sini maka saya ijazahkan.